Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Guru Wira Sakti, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen tetap di program studi profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saat ini saya sedang melalui proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selama proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery Interactive and Assessment. Untuk metode delivery saya akan memaparkan materi dan textbook dan artikel dan jurnal-jurnal yang terbaru. Untuk metode interaksi saya gunakan untuk menghidupkan suasana dalam proses pembelajaran, yaitu seperti diskusi dan tanya jawab. Sedangkan asesmen penilaian biasanya saya menggunakan kesepakatan pada semester awal. Mata kuliah yang saya akan jelaskan adalah mata kuliah yang menjelaskan terkait konsep dan perencanaan asuhan keperawatan kepada klien dengan masalah kegawat daruratan yang aktual. Pada sesi kali ini saya akan membahas topik terkait konsep dan manajemen kegawat daruratan pada sistem kardiovaskuler, di mana kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dan kegawat daruratan terkait sistem kardiovaskuler pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etik keperawatan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. 3. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem individu dan dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawat daruratan terkait berbagai sistem organ. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem pembelajaran kali ini adalah metodenya adalah sinkronus dengan pembelajaran tatap muka langsung melalui kelas, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi praktikum selanjutnya. Penilaian dalam mata kuliah gawat darurat terdiri dari berbagai unsur, mulai dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas terstruktur dan tugas praktikum. Penilaian yang saya sebutkan tadi memiliki beberapa indikator. Yang pertama, UTS sebanyak 25%, UAS 25%, tugas 20%, dan ujian praktikum 30%. UTS dan UAS akan diselenggarakan setelah pembelajaran teori selesai. Kemudian, tugas akan diberikan secara terstruktur oleh dosen pengajar. Kemudian, terkait praktikum, OSCE dilakukan secara bertahap sesuai dengan tatap muka di rencana pembelajaran semester. Kemudian, mahasiswa dapat mengakses materi terkait perkuliahan dengan mengunduh melalui LMS atau Edufacta yang berada di Universitas Dr. Subandi, yaitu seperti RPS dan bahan perkuliahan bisa diunduh di sana. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis terkait pengalaman nyata. Di antaranya, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori gawat darurat. Berikut saya akan memberikan cuplikan terkait proses pembelajaran secara tatap muka dengan topik kegawat daruratan kardiovaskuler. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sampai
bertemu kembali dengan saya dengan mata kuliah gawat darurat. Ya. Jadinya mata kuliah gawat darurat ini akan mengajarkan kalian terkait perawat untuk bekerja di instalasi gawat darurat. Sebelum kita mulai topik ini, mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada topik ini yang kita akan lakukan diskusi, kita sharing, kita akan bertukar kasus bahwa terkait kegawat daruratan pada kardiovaskuler. Kenapa kita mengambil topik ini sesuai dengan pertemuan di RPS, rencana pembelajaran semester, bahwa salah satu, bukan salah satu ya, penyebab nomor satu pembunuh atau penyebab orang meninggal itu adalah masalah pada kardiovaskuler. Jadinya kita pada siang hari ini akan membahas penyakit apa saja sih yang biasanya muncul di instalasi gawat darurat. Oke. Maka, sebelum kita mengetahui macam-macamnya jenisnya kegawatan daruratan di kardiovaskuler, maka kita harus mengenal atau mengulang kembali kira-kira fisiologis dan anatomisnya jantung itu seperti apa. Karena proses masalah di gawat darurat itu terjadi karena proses fisiologis di jantung yang tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, apakah kalian masih ingat ya, terkait anatomi dan fisiologisnya jantung? Masih. Kira-kira siapa yang bisa berpendapat terkait anatomi dan fisiologisnya jantung? Menjelaskan teman-temannya? Saya, Pak. Oke, Mbak siapa? Meisya. Oke, gimana Mbak Meisya? Nah, baik Pak, jadi kan untuk jantung sendiri itu kan fungsinya adalah untuk memompa darah ya Pak. Nah, untuk jantung sendiri di sini ketika jantung memompa darah itu, jantung akan mengalirkan darah ke atrium kanan terlebih dahulu melalui katup trikuspid yang dimana nantinya akan diteruskan ke ventrikel kanan dan akan diteruskan ke paru-paru yang dimana dalam paru-paru itu nanti akan terjadi namanya proses difusi. Nah, setelah itu darah akan dialirkan kembali ke atrium kiri, selanjutnya melewati ventrikel kiri yang dimana nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh seperti itu. Oke, good, bagus jawabannya. Apakah ada masukan lain dari Mas Mbak semuanya terkait anatomi dan fisiologis tadi? Sudah? Oke. Jadinya yang seperti tadi yang dijelaskan oleh temanmu bahwa proses normalnya jantung itu seperti itu, dari darah ya yang kotor yang akan dibawa kembali ke jantung lewat vena cava superior inferior dibawa ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan melalui katup trikuspidales, kemudian dibawa ke paru-paru untuk terjadi proses difusi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian dibawa lagi ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dibawa ke seluruh tubuh. Kalau itu terjadi proses sesuatu yang normal, seperti kondisi kita sekarang. Insya Allah kita kondisinya sekarang itu adalah prosesnya seperti itu fisiologisnya. Namun pada orang-orang yang dibawa ke IGD, ya dimanapun IGD, prosesnya tidak berjalan seperti itu. Kenapa? Yang kita bisa lihat dari beberapa case atau kasus yang terjadi IGD, kita bisa dilihat ada beberapa kasus proses aliran darahnya atau perfusinya itu nggak bisa berjalan dengan normal. Apa saja penyebabnya? Kita bisa lihat yang paling atas. Apa yang terjadi? Aliran darah ya dari seluruh tubuh itu kan pasti di bawah itu dialirin ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke bagian tubuh lain sel-sel Anda. Bahwa di sini ini yang darah yang disuplai jantung untuk jantungnya sendiri yaitu melalui pembuluh darah arteri koronernya itu mengalami penyempitan atau penyumbatan yang disebut arteriosklerosis. Penyumbatan tersebut ya ini biasanya akan disebut penyakitnya yang dinamakan penyakit akut coronary syndrome dan penyakit jantung
koroner. Penyakit ini biasanya ditandai seperti apa? Orang yang mengalami suplai darah ke jantung biasanya pasiennya mengalami nyeri dada, tembus ke belakang, ya, berkeringat dingin, itulah tandanya. Ya. Itu disebabkan oleh aliran suplainya ke jantung terhambat. Kemudian ada penyebab lain yang terjadi apa? Adalah gangguan pompa jantung. Tadi dijelaskan temannya kan yang memompa adalah atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri ya. Terdapat suatu masalah di jantung di mana miokardnya bermasalah, katupnya itu tidak menutup dan membuka sempurna, menyebabkan apa? Pada saat atrium kanan memompa darah ke paru-paru itu nggak bisa. Pada saat ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh itu nggak bisa, tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Ototnya tidak kuat, katupnya tidak kuat, sehingga apa? Darah itu reflux. Yang ventrikel kanal itu reflux kembali lagi ke seluruh tubuh yang ditandai biasanya dengan edema di kakinya. Orang yang ventrikel kiri yang tidak gagal memompa darah ke seluruh tubuh menyebabkan di daerah parunya menyebabkan terdapat cairan. Ya, itu terjadi. Ya. Kenapa itu terjadi? Biasanya terjadi permasalahan pada ventrikel kanan dan ventrikel kirinya. Penyakit tersebut biasanya disebut dengan penyakit namanya congestive heart failure atau gagal jantung. Sudah muncul dua penyakit yang sering muncul di IGD. Kemudian penyakit selanjutnya ini merupakan titik tertinggi penyakit jantung, dan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu adalah yang dinamakan gangguan kelistrikan. Di mana tubuh jika mengalami gangguan kelistrikan pada jantung itu akan menyebabkan yang dinamakan cardiac arrest atau henti jantung. Nah, topik ini akan kita bahas, kita kulas apa sih henti jantung. Kemudian apa yang harus dilakukan sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya perawat dalam pelaksanaan henti jantung. Oke, mohon menyimak video ini. Ini saya akan putarkan sekilas bagaimana sih kejadian orang mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Oke, mohon disaksikan, saya keraskan videonya. Oke. Yuk kita simak tanda dan gejalanya orang mengalami cardiac arrest atau henti jantung. I'm feeling really good about the race this weekend. I've gotten my time down, and it looks like the weather's going to be good. Yeah, it's supposed to be beautiful on Saturday. And you've been running really well. You've actually been pushing me. If I do well this weekend, I'm actually thinking about starting to train for the marathon. Hey, count me in for that. I've always wanted to train for a marathon, but I didn't want to put in all the work by myself. Besides, it'd be great to have a buddy to train with. By the way, how's work going? Not that bad, huh? Kelly! Kelly! Kelly, what's wrong? Are you okay? Kelly! Somebody help! Every 90 seconds, another person dies from sudden cardiac arrest. But thanks to the quick actions of people like you, dedicated to learning how to save a life. Oke. Berdasarkan video tadi, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak tanda dan gejalanya orang yang mengalami cardiac arrest? Ada yang bisa menjelaskan nggak tanda dan gejalanya orang mengalami cardiac arrest? Saya, Pak. Ya, Mbak siapa? Sofiana, Bapak. Oke, gimana Mbak Sofiana? Jadi tanda orang itu mengalami cardiac arrest itu yang pertama biasanya tidak sadar, Bapak. Jadi tanda yang pertama itu tidak sadar. Kemudian yang kedua ketika nadinya itu tidak teraba di nadi karotis, Bapak. Yang terakhir itu tidak ada nafas. Oke. Berarti tandanya orang mengalami cardiac arrest ada 3, Bapak. 3. Yang pertama adalah tidak sadar. Yang kedua adalah tidak ada nadi karotis. Yang ketiga adalah tidak ada nafas, Bapak. Oke, good. Jawabannya amat sangat tepat. Jadinya seperti di video tadi bahwa
Tanda orang yang mengalami cardiac arrest itu ada 3. Tidak sadar, tidak ada nadi, dan tidak ada nafas. Ya, ingat ya, kalau besok ada pasiennya tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas, belum meninggal, tapi orangnya mengalami cardiac arrest. Ya. Nih, ingat. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa kok seseorang itu tiba-tiba bisa tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas? Karena terjadi masalah gangguan kelistrikan penyebabnya. Kok bisa ya terjadi gangguan kelistrikan ya pada jantung? Yuk kita lihat penjelasannya. Oke, ini adalah gambar fisiologis kelistrikan jantung. Jadi jantungnya kalian itu menghasilkan listrik sendiri untuk menggerakkan tadi yang dijelaskan mbaknya, atrium bergerak, ventrikel bergerak. Kok iso bergerak? Karena ada kelistrikan di dalam jantung. Impulsnya awalnya itu yang dinamakan di S anode. Nih letaknya S anode di atas atrium, kemudian di AV node, ya. AV node itu di 2 atrium kanan dan atrium kiri, kemudian di bundle of His yang letaknya di tengah-tengahnya ventrikel kanan dan ventrikel kiri, kemudian aliran itu mengalir ke ventrikel kanan namanya bundle branch dextra, kemudian kiri bundle branch sinistra, kemudian di serabut Purkinje. Pada saat aliran tersebut itu berjalan dengan lancar, maka jantung itu akan bergerak seperti ini. Lup, dup, lup, dup. Jadinya atrium memompa, ventrikel memompa, atrium memompa, ventrikel memompa. Itu prosesnya. Namun pada orang yang mengalami cardiac arrest itu tidak berjalan seperti ini. Apa yang terjadi? Bermasalah di salah satu bagian jantungnya. Itu bisa terlihat seperti apa? Seperti gambar ini. Ini kalian bisa lihat ya. Pada sebelah sini adalah sistem kelistrikan jantung normal. Ya, bisa Anda lihat ini. Oke. Ya, kelihatan ya dari S anode, AV node, bundle of His, serabut Purkinje, bundle branch dextra sinistra. Namun pada orang-orang yang mengalami cardiac arrest itu impuls listriknya itu tidak terjadinya di S anode. Dan ventrikelnya itu tidak bergeraknya dengan jumlah heart rate yang normal. Kita bisa lihat di sini. Oke, lihat terjadi perbedaannya. Perbedaannya di mana? Pada orang-orang yang mengalami gangguan pada gambaran S anode, AV node-nya, atrium itu diam, tidak memompa, tapi ventrikelnya memompa. Sedangkan pada orang yang cardiac arrest, selain ventrikelnya memompa, ventrikelnya itu kinerjanya itu tidak beraturan. Biasanya ditunjukkan oleh 4 gambaran orang mengalami cardiac arrest. Yang dinamakan pertama adalah ventricle tachycardia, yang kedua ventricle fibrilasi, yang ketiga disebut PE. Apa PE? Pulseless electrical activity. Yang 4 itu yang disebut asystole. Jadinya 4 gambaran EKG itu adalah penyebab orang mengalami henti jantung dan cardiac arrest. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan untuk melakukan penyelamatan orang yang mengalami cardiac arrest? Jadinya berdasarkan oleh American Heart Association atau AHA membuat suatu guideline, kita sebagai tenaga kesehatan dan sebagai perawat itu mempunyai acuan gimana menyelamatkan pasien. Di mana ada 2 algoritmanya, di mana melakukan tindakan ICA atau intrahospital cardiac arrest dan OCA. OCA itu out hospital cardiac arrest. Jadinya ini penanganan di dalam rumah sakit, yang kedua adalah penanganan di luar rumah sakit. Apa yang bisa dilakukan pada saat penanganan di rumah sakit? Yang pertama sebagai tenaga kesehatan apa yang awal ini? Apa? Menelpon. Mengenali tanda-tandanya orang yang mengalami cardiac arrest, kemudian menelpon. Kemudian yang kedua, CPR. Ya. Kemudian yang ketiga, apa ini? Lambangnya seperti listrik. Butuh kejut listrik atau AED. Kemudian apa? Dibawa ke IGD,
penolongan post cardiac arrest, kemudian proses namanya rehabilitasi. Jadinya kalau kita pengen menyelamatkan korban mengalami cardiac arrest, kalian itu harus melakukan mulai rantai awal, rantai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu yang saling berkaitan. Jadinya kalau contohnya kalian membawa pasien tuh ke IGD, namun pasiennya tidak kalian lakukan RJP, ya sama aja. Korbannya kalian bawa ke IGD, tapi pasiennya selama perjalanan itu nggak dapat suplai darah ke otak. Sama aja pasiennya akan meninggal di saat itu juga. Jadi harapannya sebagai tenaga kesehatan dan orang awam apa? Segera kenali tanda-tanda mengalami henti jantung, segera lakukan RJP. Hal ini sesuai dengan topik kita yang selanjutnya, untuk praktikum kita yang selanjutnya, gimana menjadi seorang perawat untuk melakukan CPR yang berkualitas tinggi, seperti itu. Oke, ini adalah gimana sih sebagai seorang tenaga kesehatan itu melakukan CPR yang berkualitas tinggi. Yang pertama itu harus memastikan lingkungannya aman. Jadinya aman untuk pasien, aman untuk penolong, dan aman untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian korban. Jadinya kalian nggak boleh tiba-tiba orang-orang langsung kalian lakukan RJP pada orang-orang yang tidak muncul tanda tadi, nggak boleh. Ya. Tapi kalian harus memeriksa 3 hal ini. Yang pertama dicek, ditepuk-tepuk. Bapak, pasiennya sadar atau enggak? Yang kedua adalah dicek nadinya, karotisnya. Bisa nggak? Ayo dipegang semua nadi karotis. Ya. Kira-kira nadi karotisnya kalian bergerak nggak? Enggak. Pada orang yang mengalami cardiac arrest itu nggak ada denyut sama sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, tandanya adalah selain pasiennya nggak sadar, nggak ada nadi karotis, yang ketiga itu apa? Pasiennya tidak bernafas spontan. Ya. Jadinya nggak ada gerak sama sekali. Kalau posisinya kita sekarang kan bernafas ya. Kalau orang yang mengalami cardiac arrest tidak bernafas dan atau gasping atau tersengal-sengal. Kalau muncul 3 tanda tadi, apa yang Anda lakukan? Segera telepon emergency medical service atau telepon ambulan. Suruh ngapain apa? Suruh datang bahwa ada orang mengalami cardiac arrest dan membawakan AED. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah memastikan dia mengalami cardiac arrest? Kalian segera melakukan RJP berkualitas tinggi dengan cara apa? Yang pertama apa? Posisikan tangan letaknya di tengah-tengah dada korban. Kemudian kalian melakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 sampai cm pada orang dewasa. Kemudian kalian melakukan kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kalian biarkan dada tetap mengembang. Jadinya waktu ngompresi itu nggak boleh ditekan terus. Biarkan dada mengembang agar darahnya tetap masuk. Kemudian yang terakhir adalah minimal gangguan saat kompresi. Seperti apa? Contohnya pada saat Anda kompresi, kalian nggak boleh ada yang mengganggu. Terus membetulkan cincin, kalung, pocket emas, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah kalian melakukan bantuan 2 kali ventilasi setelah 30 kompresi. Kemudian kalian menggunakan AED. Ini adalah prosedur yang kita akan lakukan besok waktu melakukan praktikum terkait resusitasi jantung paru. Oke. Kemudian yang terpenting itu juga, yang kita udah lakukan sebanyak itu, ternyata angka harapan hidup cardiac arrest yang terjadi di Indonesia itu masih rendah. Jadinya apa yang harus dilakukan? Salah satu penelitian yang dilakukan bahwa dengan, kalau Anda lihat di sini, bahwa dari kurang dari 40% individu dewasa yang menerima CPR dimulai oleh individu awam, yaitu kurang dari 20% dalam kedatangan emergency medical service. Harapannya apa? Kalau ada orang mengalami cardiac arrest ditolong oleh orang awam, maka harapan hidupnya semakin tinggi. Kalau Anda lihat rantai yang tadi yang di awal,
Kalau orang awam bisa mengenali tanda orang mengalami henti jantung dan melakukan RGP sejak awal, maka harapan hidupnya semakin tinggi. Maka dalam riset ini ya, dia diajarkan oleh anak ya, anak SMP itu sejak SMP sejak dini, maka tingkat pengetahuannya dan keterampilannya meningkat. Harapannya apa? Kalau sejak dini pengetahuan dan keterampilannya meningkat, harapannya ke depan siswa-siswa tersebut itu kalau menemukan orang mengalami cardiac arrest, maka dia bisa sebagai penolong atau bystander CPR dan menyelamatkan korban-korban yang mengalami cardiac arrest di Indonesia bahkan di dunia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan adalah melakukan pengabdian. Ya, melakukan pengabdian, mulai mengajarkan sejak dini ya ke siswa-siswa. Nah, ini salah satu bentuk pengabdian yang saya lakukan dengan tim gawat darurat ya, yaitu dengan mengajarkan dengan metode menggunakan Android, menggunakan HP. Kenapa kok menggunakan HP? Kan sekarang generasi yang suka main handphone toh lebih mudah dipahami. Harapannya ilmunya lebih mudah diserap. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ntar terkait keterampilannya atau skillnya terkait RJP ini kita akan masuk ke praktikum selanjutnya. Seperti itu. Monggo kalau Mas Mbak semuanya ada sesuatu pertanyaan yang masih mengganjal bisa bertanya. Saya Bapak. Oke, Mbak siapa Mbak? Dela. Mbak Dela, ya Mbak Dela gimana? Jadi Pak, kalau misalnya ada orang yang mengalami cardiac arrest, terus tapi dia ada trauma dada, itu tetap dilakukan CPR atau enggak? Oke. Anda tidak melakukan RJP untuk mencegah dia mengalami trauma torak. Tapi apa yang terjadi pada saat Anda tidak melakukan RJP dan mencegah trauma torak, berarti suplai darah ke otak tidak jalan. Maka terjadi kerusakan batang otak yang menyebabkan pasien meninggal. Kemudian gimana Pak? Kalau saya tetap lakukan RJP pada trauma dada, satu, resiko yang mungkin muncul adalah pada saat Anda kompresi pada orang yang mengalami trauma dada, satu, frakturnya bertambah, namun ada harapan jantungnya mau berkompresi kembali. Gambarannya yang awalnya VT-VF menjadi sinus. Namun Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui, di kondisi lapangan ya, di penanganan di pre-hospital dan hospital, biasanya orang-orang yang mengalami trauma dada dan cardiac arrest itu mungkin kita tidak mendahului yang kuasa ya. Biasanya harapan hidupnya lebih kecil karena ada dua permasalahan pada kasus tersebut. Satu, trauma dada menyebabkan shock hipovolemik. Yang kedua adalah terkait penurunan kontraksi jantungnya. Seperti itu. Jadinya intinya kita harus melakukan upaya semaksimal mungkin pada beberapa case yang terjadi di lapangan. Seperti itu Mbak. Apakah puas? Puas Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Kalau cukup sampai bertemu ke praktikum selanjutnya ya, terkait praktikum RJP. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran pengajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.